Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 Studi Kasus Pendidikan Kewarganegaraan dengan anggota saya sendiri Aisyah Putri Salsabila dengan NIM 250310001 dari Prodi Pendidikan Biologi. Perkenalkan, nama saya Adinda dengan NIM 2503107 Prodi Pendidikan Biologi. Perkenalkan, nama saya Abdan Rahim dengan NIM 2408703 dari Prodi Pendidikan Belajar Olahraga dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Alia Monita dengan NIM 25002009. Perkenalkan, nama saya Aruna Dwi Sadia dengan NIM 25036055. Perkenalkan, nama saya Arya Fernandes, NIM 2408711. Perkenalkan, nama saya Fitri Oktaviani dengan NIM 250002021. Perkenalkan, nama saya Renslegar Prakasa dengan NIM 2503286 dari Prodi Pendidikan Biologi. Oke, teman-teman semua, studi kasus yang kami ambil berjudul Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Remaja. Pertama-tama, teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu yang dimaksud dengan bully adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara sadar, sengaja, dan berulang kali, di mana terdapat ketidakseimbangan relasi kuasa yang mencolok antara pelaku dan korban. Baik, selanjutnya masuk ke poin bentuk-bentuk yang kami temukan di lapangan, yaitu ada secara perundungan verbal, ya seperti pemberian julukan ejekan, cercaan fisik, dan serta intimidasi, candaan yang dianggap biasa oleh pelaku. Dan selanjutnya ada perundungan fisik, yang dimana itu merupakan kontak langsung kepada korban, contohnya seperti memukul, menendang, atau merusak barang milik korban. Selain fisik dan verbal, ada juga perundungan psikologis atau relasional yang sifatnya halus dan terstruktur, seperti penyicilan sosial dan penyebaran rumor palsu. Terakhir, di era digital ini muncul perundungan siber atau yang disebut dengan cyberbullying, di mana pelaku menggunakan media sosial untuk meneror atau mempermalukan korban tanpa batas waktu. Sekarang kita beralih ke poin dampak kesehatan mental. Perundungan ini masih sangat masif dan merusak kepribadian korban. Korban secara nyata mengalami gangguan kecemasan menyeluruh, fobia sosial akut, hingga depresi berat. Bahkan titik paling mengkhawatirkan, trauma ini memicu stres pasca trauma dan kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri. Dampak mental tersebut ternyata berdampak linear pada performa akademik. Karena pikiran dipenuhi rasa takut dan trauma, korban cenderung kehilangan konsentrasi, motivasi belajar yang hancur, sering membolos, kemudian nilai ujian yang turun drastis di instansi pendidikan. Ujung-ujungnya, mereka menarik diri dari interaksi sosial. Jika ditinjau dari kacamata pendidikan kewarganegaraan dan hukum konstitusi, bullying adalah pelanggaran nyata terhadap hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang 1945, secara eksplisit telah menjamin perlindungan bagi setiap warga negara, termasuk remaja, atas perlindungan bagi diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman ketakutan. Lalu, bagaimana solusinya? Secara jangka panjang, kita harus memperkuat kurikulum pendidikan karakter anti kekerasan berbasis nilai-nilai Pancasila, seperti penanaman sikap empati dan toleransi sejak dini. Secara singkat dan praktis, lingkungan sosial wajib membangun pos pengaduan kekerasan yang menjamin kerahasiaan identitas dari pelapor, serta menyediakan layanan pemulihan umum atau trauma healing bagi korban. Sebagai kesimpulan akhir, perundungan berbentuk verbal, psikologis maupun cyber itu terbukti merusak stabilitas, kesehatan mental, serta masa depan generasi muda Indonesia. Ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan ancaman nyata bagi hak konstitusional warga negara. Mari kita bangun sinergi yang kuat untuk memutus rantai mata perundungan. Stop bullying. Terima kasih.